laring dan juga nanti paru-paru. Nah, pasti juga kalian udah belajar tentang materi ini gitu. Kayak semisal trakea itu terdiri dari berapa tunika gitu atau lapisan gitu di modul kalian. Yang pertama, trakea itu punya tunika mukosa. Nah, nanti di tunika mukosa apa aja yang bakal kita temuin? Kita bakal menemukan epitel. Epitelnya itu adalah epitel respiratori. Nah, bentuknya itu adalah pseudostratified columnar epithelium with cilia and goblet cell. Jadi epitelnya bentuknya itu kayak bertingkat, tapi nggak bertingkat gitu. Jadi kayak cuman kelihatannya aja bertingkat. Terus bentuknya itu kolumner atau silindris ya. Terus habis itu ada cilia dan ada sel gobletnya. Jadi nanti bisa menghasilkan pus juga. Terus habis itu kita juga bisa menemukan membran basalis. Jadi membran basalis itu adalah pemisah antara tunika mukosa dan tunika submukosa. Atau tempat duduknya epitel itu disebut membrana basalis. Terus yang kedua itu ada tunika submukosa. Tunika submukosa ini dia nanti kita bisa menemukan apa sih di lapisan yang ini? Kita bisa menemukan kelenjar-kelenjar, namanya kelenjar atau glandula seromukosa. Nah, glandula seromukosa ini terdiri dari apa aja sih, Kak? Terdiri dari dua jenis, yaitu dari yang pertama, glandula atau kelenjar serosa, warnanya itu nanti kelihatannya lebih gelap, hasilnya cairan yang encer. Kemudian yang kedua itu dia ada jenis yang glandula mukosa atau kelenjar mukosa. Nanti biasanya warnanya lebih terang dan dia itu nanti cairannya kental. Terus kita bisa nemuin apa lagi di lapisan kedua, kita bisa menemukan pembuluh darah, kita bisa menemukan kartilago hialin atau tulang rawan. Terus habis itu kita juga bisa menemukan otot trachealis yang terdiri dari otot. Terus yang terakhir adalah tunica adventitia atau lapisan yang paling luar gitu ya. Nah, kita bisa menemukan apa aja? Kita bisa menemukan yang pertama ada sel adipos atau sel lemak, kemudian bisa menemukan pembuluh darah juga, dan kita bisa menemukan nefros. Ya, lanjut. Ini ada preparatnya. Yang aku tunjuk ini dia adalah potongan cross section. Kalau yang ini adalah potongan longitudinal. Ya. Oke, biar kalian nggak kaget, jadi kita belajar dari yang perbesaran paling kecil dulu ya. Nah, ini untuk yang cross section. Jadi buat yang tunika yang pertama itu kan ada tunika mukosa. Jadi tunika mukosa itu kan yang dilapisin epitel nih di sini. Ini nanti kalau dibesarin nanti di sini kita bisa kelihatan si epitelnya. Terus habis itu di sini di bawahnya epitel ini berarti yang submukosa ya atau lamina propria. Nah, ini di sini kita bisa menemukan ini kelenjar-kelenjar ya, kelenjar-kelenjar seromukosa gitu. Ini belum bisa dilihat yang mana yang kelenjar serosa, yang mana yang kelenjar mukosa gitu, karena perbesarannya masih lemah. Terus ini juga masih tunika submukosa karena ini masih tulang rawan hialin. Terus habis itu mungkin ada yang tanya, kenapa tulang rawan hialinnya bentuknya itu C-shape atau bentuknya C gitu, nggak bulat gitu. Padahal kan dia kan merupakan tabung ya atau saluran, tapi kok tulang rawan hialinnya cuma setengah, karena di sini itu nanti diisi oleh otot-otot trakealis dari otot-otot polos. Fungsinya untuk apa? Nanti dia fungsinya untuk mengatur diameter dari si diameter dari si trakealnya. Karena kan di belakangnya kan ada kerongkongan, jadi nanti untuk menyesuaikan juga kayak makanan yang kita telan, besar kecilnya makanan. Jadi di sini ada otot-otot ukur diameternya diatur oleh si otot polos. Terus kita lanjut. Ini tadi kan ke sini ya. Kalau dibayangin, ini kan bagian posterior dari trakea yang isinya otot polos nih. Terus di sini ada kerongkongan. Terus habis itu ini nanti tulang rawannya ini bakal nyatu jadi huruf C ke depan gitu. Kalau dibayangin ya, sambil ngebayangin. Nah, kita lanjut lagi ke perbesaran yang lebih kuatnya, supaya kalian bisa melihat gitu ya. Kita mulai dari tunika yang paling dalam, itu dari tunika mukosa. Kita bisa menemukan yang namanya epitel, karena lumen trakea itu dilapisin oleh epitel.
Ini epitelnya itu pseudo stratified columnar epithelium with cilia and cell goblet. Nih. Terus habis itu epitel-epitelnya ini kan bentuknya kan lengkung-lengkung. Ini disebutnya plika mucosa. Terus mungkin kalian tanya, Pak, mana yang namanya membrana basalis gitu ya. Membrana basalis itu adalah tempat menempelnya epitel. Berarti ini nih, kayak garis gitu doang loh. Kayak garis pemisah antara si epitel sama si jaringan ikat yang di bawahnya. Itu namanya membrana. Jadi nanti kalau ditunjuk lengkungan-lengkungan ini, berarti jawabnya adalah plika mucosa. Terus ini epitelnya ya, gambarnya lebih jelas nih. Bentuknya itu kayak tingkat, tapi nggak tingkat, terus bentuknya silinder-silinder, terus habis itu ada silianya nih, kayak rambut-rambut gitu ya. Terus habis itu juga ada sel gobletnya. Terus ini juga mungkin di sini kalian bisa lebih jelas ya lihat si membrana basalisnya nih, tempat melekatnya si epitel gitu. Atau pemisah antara si tunika mukosa dan tunika submukosa. Nah, jadi kalau habis membrana basalis, bawahnya ini udah lapisan tunika submukosa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini kan tadi udah membrana basalis, tempat menempelnya epitel. Terus kita masuk ke lapisan di bawahnya mukosa. Berarti depannya tinggal di bawah tinggal ditambahin kata-kata sub karena sub itu kan artinya bawah. Jadi masuk ke lapisan yang kedua adalah tunika submukosa. Nah, di sini dia itu tersusun dari loose connective tissue. Ya, kalau di buku di Fiore dan di modul kalian kan terdiri dari loose connective tissue. Nah, apa aja yang bisa kita temuin nih, Kak, di antara jaringan ikat longgar ini? Gitu. Nanti kita bisa menemukan ada glandula-glandula. Ini perbesarannya kayak masih kecil ya. Bisa menemukan glandula. Ini untuk perbesaran lebih jelasnya lagi, kalau digedein, glandulanya gambarnya kayak gini. Nah, mungkin kalian tanya, Kak, kalau yang glandula mukosa yang mana? Kalau yang serus yang mana? Gitu ya. Kalau yang menghasilkan mukus, dia itu warnanya yang terang. Kan ini kan ada yang terang nih. Terus ini ada yang gelap gitu. Bisa kan ya dibedain. Pokoknya kayak ada putih-putihnya. Itu kan dia yang lebih terang. Itu berarti yang glandula yang menghasilkan mukus atau glandula mukosa. Kalau yang gelap-gelap nih, yang kayak nggak ada putih-putihnya gitu, nah ini tuh yang nanti akan menghasilkan seros. Fungsinya untuk apa sih? Glandula seromukosa ini fungsinya sama sih sebenarnya kayak glandula-glandula lain. Glandula-glandula lain. Yang pertama untuk melembabkan udara yang masuk, terus habis itu untuk untuk menangkap mikroba-mikroba yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, udah di tunika submukosa udah kita bahas glandulanya. Terus, nah, kalian mungkin kalau di Fiore, nah ini mungkin lebih jelas ya. Glandula mukosa itu yang warnanya terang, ngasilinya cairan yang kental. Ya aku tunjuk. Ya kan, lebih kayak putih gitu. Terus kalau glandula serosa warnanya yang gelap-gelap. Nih, warnanya gelap, ngasilinya cairan yang encer. Jadi kalau semua ini namanya glandula serum, tapi nanti dibagi lagi yang mana yang seros, yang mana yang terus ini mungkin kayak kurang jelas gitu, maaf ya karena ini PPT nggak bisa langsung. Jadi glandula serosa yang warnanya terang ini kan warnanya lebih terang daripada ini, kan warnanya lebih terang nih, lebih kayak putih gitu ya. Namanya glandula serosa, glandula mukosa. Nah, glandula serosa ya Allah. Nah, ini namanya adalah demiluna serosa karena dia bentuknya seperti bulan sabit. Sebenarnya nggak mirip banget bulan sabit kayak yang di Fiore sih. Beda kayak di demiluna serosa. Hasilnya juga serosa. Nah, terus di tunika submukosa kita selain bisa menemukan glandula seromukosa, kita juga bisa menemukan tulang rawan hialin, kartilago hialin gitu ya. Bentuknya tadi apa namanya C-shape gitu ya. Di bagian posterior trakeanya dia bakal bolong. Nah,
dari si apa tulang rawannya ini dia itu dipagerin gitu, dipagerin oleh jaringan ikat padat namanya perikondrium. Nah, di perikondrium ini kan kayak ada titik-titik nih, eh, titik-titik terus kayak lonjong gitu ya, nggak kayak yang di tengah ini kan kayak udah bulat gitu. Nah, yang lonjong-lonjong ini yang di perikondrium dia itu disebutnya kondroblast. Kalau yang udah ke tengah, dia namanya sel tulang rawan kondrosit. Kondrosit dalam lakuna. Nah, kalau yang lakunanya itu banyak temennya, nih kayak yang gerombol dua lebih gitu ya, ini, itu namanya isogen group. Tadi yang udah dijelasin sama Kak Elisa. Ini juga perikondrium. Jadi tulang rawannya itu dipagerin gitu sama jaringan atau dense connective tissue. Ini isogen group. Ini berarti nanti kalau ditunjuk gitu ya, ini namanya isogen group. Selnya sel kondrosit dalam karena udah matur, jadi namanya kondrosit bukan kondroblast. Terus tadi kan teman-teman kan di tunika submukosa itu kan ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin itu kan yang bentuknya huruf C itu kan tadi kan di bagian posterior bolong, nggak ada tulang rawannya. Nah, dia itu diisi sama si brachialis muscle. Nah, bisa dilihat bentuknya tuh fusiform, intinya di tengah satu. Nanti dia berfungsi untuk mengatur diameter dari si trakea. Terus habis itu masuk ke tunika yang paling luar atau tunika adventitia. Nah, dia itu tersusun dari loose connective tissue. Kalau yang ini, yang ditunjuk panah kuning ini, dia itu kita bisa menemukan sel adipos atau sel lemak. Nanti kalau digedein kelihatan ya. Terus yang ini apa namanya saraf nyarpus. Nih, jadi yang kuning ini kalau digedein nanti jadinya kayak gini. Sel adipos. Ini juga sel adipos. Ya, mungkin dari aku cukup. Oh, mungkin kalian nanya ya, Kak, pembuluh darah mana? Ini nih pembuluh darah, guys. Lumen. Pembuluh darah ya maksudnya. Ya, mungkin cukup dari aku. Apakah ada